Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,23%. Dengan total market cap mencapai di 1,26 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,36% dan penurunan juga volume sebesar 4,83%. Untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 1,93% dalam 24 jam terakhir, yang membuat Bitcoin kembali ke angka 34 ribuan. Kemarin sampai 33.900-an ya. Untuk Ethereum terjadi koreksi yang lebih kecil di 0,45% di angka 1787. BNB terjadi koreksi sekitar 1%. Overall cenderung lebih kecil dibandingkan dengan Bitcoin. Malah ada mungkin beberapa kasus khusus altcoins yang malah sedikit naik ya. Ini menyebabkan kenapa Bitcoin dominance cenderung sedikit turun pada hari ini ya. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini tanggal berapa berarti ya? Tanggal 27 ya. Tanggal 27 ini belum ke-update kayaknya. Yes, tanggal 27 hari Jumat. Kita bisa di sini untuk dari US ini akan keluar beberapa data penting. Yang pertama adalah core PCE yang monthly maupun yearly ya, dua-duanya penting bintang 3. Dua-duanya harusnya sama ya, yaitu harapannya supaya dia itu lebih rendah daripada ekspektasi ya. Kalau untuk yang ini yang monthly ya, yang monthly itu lebih rendah daripada 0,3. Yang yearly harapannya adalah lebih rendah daripada 3,7% ya. Nah selanjutnya untuk lebih ke malamnya lagi, udah ternyata ya, cuma 2 aja ternyata hari ini ya. Oke, jadi untuk hari ini ada 2 core PCE. Nah, selanjutnya untuk besok ya, tanggal 28 hari Sabtu. Seperti biasa, hari Sabtu nggak ada yang terlalu penting, hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke news. Dan news ini datang dari US, di mana kita tahu si Sam Bankman-Fried atau SBF sedang di court ya, sedang ada kasus hukum dia. Nah, yang unik dari kasus dia sekarang adalah dia ini testify without jury ya. Nah, jadi kalau kita di sini ya si apa namanya former CEO dari FTX ya, dia baru saja testified without jury. Nah, tujuannya kenapa? Katanya menurut judge yang overseeing di case-nya ini menyatakan bahwa supaya dia bisa decide porsi mana yang bisa admissible untuk testimoni. Nggak tahu nih apakah ini suatu hal yang lazim atau enggak. Tapi setahu gua kalau di US kalau orang testimoni tanpa juri itu aneh ya. Nggak tahu nih kenapa bisa seperti ini. Tapi yang pasti semoga saja ini bisa cepat beres dan ini bisa membuat exchanger bisa lebih ketat di apa namanya di US ya. Tidak seperti FTX lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke analisis di Twitter. Kita ngomongin apa? Ngomongin baseline ya. Nah, kalau kita di sini sebenarnya ini contoh 2015 enggak yang paling bagus menurut gua. Lebih cocok itu kita ngelihat yang di 2019 ingat gua ya. Dimana di situ baseline-nya lebih kuat. Kalau di sini tuh kan sedikit ya bisa dibilang baseline-nya kuat banget enggak ya. Nah, ini lebih mirip seperti di 2019 kemarin ya. Kalau sekarang itu di angka 30.000 sampai 31.000, di cycle 2019 itu di 6 ribuan gitu ya. Nah, kalau kita di sini intinya ngomongin apa? Ini adalah suatu resisten tadinya, resisten yang di-retest 3 kali, akhirnya tembus. Nah, setelah tembus, tadinya resisten berubah menjadi support dan mulai lanjut lagi ke atas. Begitu. Jadi makanya seperti gue bilang, kita apa namanya ada kemungkinan, masih ada kemungkinan bisa retest ke sini. Pasti nggak bang? Nggak pasti ya. Ada kemungkinan kita bisa retest. Karena ada juga pada faktanya orang yang breakout set naik ke atas gitu ya, koreksi, tapi karena di sini ada support line yang udah nembus, jadi dia nggak perlu sampai koreksi ke baseline ya. Jadi tinggal kita lihat nih, apakah dia bisa terus maintain ya, maintain si momentum ini atau tidak ya. Selanjutnya kita akan geser ke Bitcoin. Seperti biasa kita bisa di sini kondisinya dengan jelas mulai ketahan oleh 34.896 ya. Sudah ini berarti retest ke 1 2 3 4 ya, sudah retest keempat di sini ya. Jadi ya kalau menurut gua sih siap-siap ada kemungkinan akan koreksi. Nah, koreksinya sedalam apa? PR-nya adalah jangan sampai tembus dari 32.000 begitu ya.
Kalau bisa dia mantul di sini dan lanjut lagi membuat higher high gitu. Itu PR untuk di daily ya. Nah, untuk PR di weekly kita bisa di sini ya. Mirip-mirip sih ya, cuma beda sedikit di atas ini 32.534. Tapi ya bisa kita hitung. Kita anggap aja itu inilah apa namanya suatu ya beda tipis selisih gitu kesannya ya. Nah, tapi sekitar di 32 ribuan. Tetapi yang mungkin kita udah sering bahas sebelumnya juga yaitu adalah bull support band. Jadi kalau gua sih berharapnya kayak gini ya, gua berharapnya itu dia bisa bertahan di sini. Nah, dia weekly close-nya jauh di atas ini sehingga membuat si bull support band ini naik dengan signifikan ke atas. Nah, itu bisa membantu supaya nanti dia mungkin bisa berkonfluence dengan 32.500 dalam beberapa minggu ke depan gitu ya. Nah, terus buat elu yang nanya nih, "Bang, TP nggak bang? Kemarin kan naiknya tinggi nih." Ya, kita lihat hari Senin. Kalau hari Senin sampai weekly closing di atas dari bull support band ya, alias di atas dari ya kurang lebih 32.500 lah ya. Nah, lu bisa pertimbangkan untuk TP gitu. Buat lu yang belum TP di sebelum-sebelumnya. Kalau lu TP di 20 ribuan something, ya jangan dulu ya. Kita nanti selanjutnya kalau weekly close di atas lagi dari 40 ribuan gitu. Tapi buat lu yang belum TP, monggo bisa TP di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini ya, dia untungnya nggak menguat lagi sih kemarin. Tapi intinya harapan kita adalah dia bisa membuat lower low, lower high, lower low, dan lower high ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Salah satunya adalah lo juga bisa beli di Encrypt karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini. Tentunya ini adalah brands hardware wallet ya. Oke, selanjutnya kita akan geser dulu ke pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo, salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link referral kita di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Oke, dan seperti biasa yang pertama kita akan buka dulu dengan Bitcoin. Untuk posisi spotnya masih sama, buy limit pertama di 32.000 ya, pembulatan dari ini. Buy limit kedua di 31.159 dan buy limit ketiga di 30.699. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya buat elu yang sudah punya posisi short nih dari tanggal 24 Oktober, buat lo yang konservatif mungkin udah TP duluan kemarin karena ada data penting ya. Buat lo yang agresif masih lo hold, target TP-nya adalah di 32.000 ya. Sementara untuk posisi long-nya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 32.000 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 34.886. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini buy limit pertama masih kuat menahan harga Ethereum untungnya ya. Jadi buy limit pertama masih di EMA 200 dan di 1780, buy limit kedua di 1705 dan buy limit ketiga di 1660. Nah, untuk posisi futures dari Ethereum kemarin sudah kena target TP. Kita lihat di sini, retest 1, retest 2 sebagai support, langsung kena target TP di sini. Berarti kita kemarin sudah mengantongi profit sebesar 2,5% lebih sedikit ya. Itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi short pada hari ini apabila terjadi retest kedua, nah kita bisa langsung buka otomatis posisi short. Jadi lu bisa pasang limit aja biar nggak usah lu tungguin ya. Kalau dia kena langsung kebuka sendiri, target TP-nya adalah di 1780. Dan selanjutnya kita geser ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya. Untuk posisi spotnya masih sama, buy limitnya di tes beberapa kali sebenarnya sih ya. Buy limit pertama di 54 sen.
buy limit kedua di 53 sen atau MA200, dan buy limit ketiga sekarang di MA20 ya. Itu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futuresnya kita sudah lagi-lagi kena juga posisi longnya ya. Jadi kita bisa di sini retest 1, retest 2 belum kena pada tanggal 25-nya, kena pada tanggal 26-nya. Jadi kita sudah mengantongi profit di sini sebesar lumayan ternyata ya. 4% kurang lebih ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya, apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita langsung bisa buka posisi short dengan target TP di 54 sen karena kemarin sudah terjadi retest pertama. Dan selanjutnya kita masuk ke Cardano, dan untuk Cardano kita bisa di sini posisi long kita juga kena target TP. Tapi sebelum kita masuk ke sana, posisi spot dulu. Posisi spot 27 sen sebagai buy limit pertama, lalu 26 sen sebagai buy limit kedua, dan buy limit ketiga di MA50 atau di 25 sen. Nah, untuk posisi futuresnya seperti yang gue sudah bilang tadi ya, kita sudah kena posisi longnya target TP-nya karena retest 1, retest 2 di sini. Kita buka tanggal 25, besoknya langsung kena target TP dan kita profit sebesar 6,65%. Congratulations buat lo yang sudah buka posisinya ya. Nah, untuk posisi shortnya, apabila pada hari ini terjadi retest kedua, nah kita bisa langsung buka posisi short dengan target TP kita di 27 sen. Dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa di sini ya, kemarin itu terjadi reclaim tetapi sangat tipis. Nah, kalau reclaim tipis gini gue biasanya nggak ambil tindakan ya. Jadi untuk posisi spotnya masih sama, $30 lebih 41 sen. Itu buy limit pertama, buy limit kedua di 29,52 dan buy limit ketiga di 28,43. Nah, untuk posisi futuresnya nih, apabila pada hari ini ya, dia daily close-nya masih di bawah dari $32 lebih 68 sen. Kita bisa pertimbangkan untuk posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten. Dengan target TP kita di $30 lebih 41 sen. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $30 lebih 41 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di $32 lebih 68 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, hari ini akan keluar beberapa data penting dari US. Dan semuanya akan keluar nanti setengah 8 malam. Jadi hati-hati buat lo yang punya posisi futures. Kalau lo konservatif, dekat-dekat jam segini belum kena target TP, ya sudah, mungkin bisa pertimbangkan TP manual saja ya. Dan seperti biasa jangan lupa, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.